dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santri. Kiai, yang ini tidak jus. Cari dari mana-mana. Percaya, Tuan. Ini Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman akan terus dikenang sepanjang masa. Berkat kepawaiannya memimpin perjuangan gerilya, kini bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaan. Kisahnya saat melakukan perang gerilya pada tahun 1948 menjadi salah satu cerita ikonik dalam sejarah Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Jenderal Sudirman berhasil mengecoh Belanda yang berusaha menangkapnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Dikutip dari https://www.rappler.com/word/indonesia/17933-ajudan-jenderal-sudirman- berbagai sumber lainnya, Patriot akan menyajikannya dalam video ini. Minggu pagi, pukul 6 WIB, 19 Desember 1948, kota Yogyakarta begitu lengang. Jalanan sepi dari lalu lalang kendaraan. Para pejabat pemerintahan dan polisi tentara banyak yang sedang libur. Hanya segelintir warga yang berjual beli di Pasar Beringharjo. Sejumlah umat Nasrani yang beribadah ke gereja sedikit memecah kesunyian kota. Sementara Panglima Besar Jenderal Sudirman terbaring lemah di kamar rumah dinas di Jalan Bintaran Timur 8. Sang istri setia di samping Panglima, ditemani sejumlah pengawal dan seorang dokter pribadi, Mayor Suwondo. Seketika kota berubah berisik dengan suara letusan dan tembakan dari udara. Kegaduhan itu dianggap biasa oleh para pasukan di Bintaran. Mereka berpikir, itulah tentara Indonesia yang sedang berlatih perang di lapangan Maguwo. Inilah hebatnya perang urat syaraf Belanda. Mereka melalui mata-matanya sebelumnya telah memberitahukan akan ada latihan perang-perangan TNI. Kami pun tenang-tenang saja karena berpikir itu teman sendiri sedang latihan, kata Ajudan 2 Jenderal Sudirman, Mayor Purnawirawan Abu Arifin, yang kini berusia 97 tahun di kediamannya, pada Mara Purbalingga. Hingga akhirnya kabar tak mengenakan itu datang, Komandan Kompi 1 Kapten Cokro Pranolo alias Noli dengan langkah tergesa menghadap Panglima. Ia melaporkan ada serangan mendadak dari tentara Belanda. Pasukan Belanda sedang bergerak dari lapangan udara Maguwo menuju pusat kota Yogyakarta. Pasukan itu dibelah menjadi dua. Pasukan pertama ditugasi menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta. Pasukan kedua bertugas menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. Sementara itu, di langit kota, pesawat tempur Cocor Merah milik Belanda terus mondar-mandir menembakkan amunisi ke titik-titik sasaran. Sebuah pabrik peniti di Lempuyangan yang dikira markas tentara hancur karena bom. Penduduk panik dan berlarian mencari tempat sembunyi. Suasana kota kacau. Kejadian itu membuat amarah Panglima meledak. Belanda telah mengkhianati perjanjian gencatan senjata. Tubuh Dirman yang tak berdaya seperti mendapat kiriman energi. Ia seketika bangkit dan memaksa berdiri. Sang istri menahan tubuh Dirman yang sempoyongan. Belanda jadi sasaran sumpah serapah dalam perbincangan mereka. Pak Dirman langsung dipegang istri. Dr. Suwondo memintanya tenang. Namun Pak Dirman tidak bisa tenang karena ia telah mengambil sumpah akan membela negara sampai titik darah penghabisan, katanya. Untuk urusan bela negara, Dirman memang tak kenal kompromi. Ia telah mengambil sumpah jabatan untuk melindungi negara sampai mati. Jenderal Sudirman akhirnya kembali ke Bintaran Timur dan membuat keputusan penting, keluar dari kota Yogyakarta untuk berperang gerilya. Dengan mengendarai mobil dinas, Pak Dirman dikawal satu regu besar pasukan yang menumpang mobil bak terbuka. Mobil itu berjalan beriringan meninggalkan Yogyakarta melalui rute pantai selatan. Tidak ada bekal terbawa, kecuali senjata. Seluruh perlengkapan telah dibakar. Pertama kali mereka beristirahat di Grogol, Yogyakarta sambil memetakan rute gerilya. Gunung Wilis Kediri dipilih menjadi tujuan akhir perjalanan mereka. Gunung Wilis dinilai strategis karena di tempat itu, Panglima setempat telah menyiapkan markas yang dilengkapi pemancar radio. Fasilitas itu memudahkan Panglima untuk mengirimkan komando ke anak buahnya ke penjuru tanah air. Mereka terpaksa meninggalkan kendaraan di tepi sungai. Setelah berhasil mendarat, Pak Dirman diarak dengan tandu yang dipikul oleh rakyat.
Sementara pasukan pengawal mengiring dengan mata yang selalu awas. Markas komando di puncak Gunung Wilis belakangan terendus oleh radar Belanda. Markas itu pun kemudian dibombardir oleh pasukan Belanda hingga hancur. Rombongan pasukan Pak Dirman akhirnya terus bergerak menembus pekat malam, melawan letih dan lapar. Sampai di pinggiran kota, dalam kondisi gelap, mereka susah membedakan mana kawan dan lawan. Rakyat berhamburan mencari suaka dan membaur dengan tentara. Mata-mata Belanda pasti sudah berkeliaran dan berupaya menyusup. Dalam kondisi demikian, pasukan gerilya membuat taktik baru untuk mengelabuhi mata-mata Belanda. Mereka merekayasa Jenderal Sudirman palsu. Seorang anggota beragama Katolik dipilih menggantikan posisi Pak Dirman karena punya perawakan mirip, tubuh ceking dan tinggi. Ia didandani lengkap dengan pakaian yang biasa dikenakan Panglima, lalu ditandu pengawal. Pak Dirman sendiri berganti baju dan diturunkan dari tandu. Tugas Noli menggendong panglimanya yang sakit parah itu dengan berjalan memisah dengan rute yang dilalui pasukan penandu Sudirman palsu. Sementara serdadu Belanda tetap mengepung dan tak memberikan ruang bagi mereka untuk memperoleh bantuan makanan. Keberadaan Jenderal Sudirman yang diketahui Belanda tersebut rupanya dilaporkan oleh salah seorang prajuritnya. Kendati demikian, Jenderal Sudirman sebenarnya mengetahui hal ini. Rupanya, Jenderal Sudirman dijual oleh seorang anak buahnya. Keberadaan dirinya dibocorkan. Anehnya, tak ada satupun pasukan Belanda yang mempercayai sang pengkhianat bangsa Indonesia tersebut mengenai identitas Jenderal Sudirman. Saat sang pengkhianat menunjuk Jenderal Sudirman, ia malah ditembak mati. Sudirman memang piawai dalam berperang dan mengecoh lawan. Dirinya mampu berkali-kali meloloskan diri dari sergapan Belanda, bahkan ketika persembunyiannya sudah dikepung oleh militer Belanda. Sang jenderal memang diketahui ahli strategi dalam berperang dan mengecoh lawan. Meski markasnya berhasil ditembus, namun Belanda tetap gagal menangkap dirinya. Jimat sakti Jenderal Sudirman. Tak sedikit yang lantas kebingungan melihat kejadian tersebut. Banyak prajurit Jenderal Sudirman yang lantas bertanya mengenai jimat sakti hingga sang jenderal bisa lolos begitu mudahnya dari serangan lawan. Setelah kejadian tersebut, banyak anak buah Pak Dirman yang menanyakan jimat apa yang dipakai sehingga tentara Belanda sulit menangkapnya, dikutip dari laman NU. Rupanya, Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat yang selalu dipegang teguh. 3 hal itu adalah selalu menjaga wudhu, salat tepat waktu, serta mengabdi pada bangsa dan negara. Sang Panglima Besar hanya menyebut 3 hal, tidak pernah putus dari keadaan wudhu, sholat 5 waktu tepat waktu, dan mengabdikan diri bukan untuk keluarga, golongan, atau partai, tapi untuk bangsa dan negara, dikutip dari laman NU. Rekan Patriot. Itulah kisah unik Ajimat Sakti Sudirman yang selalu berhasil lolos dari kejaran Belanda. Bagi kalian yang punya permintaan kisah-kisah lain, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke papatolat@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe, share dan komen ya channel kesayangan kalian ini rekan Patriot.